Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana shadiqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Yang senantiasa kita taati fatwa-fatwanya para alim ulama, dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana, hadirin hadirat para da'i-da'iyah rahimakumullah. Di antara beribu rantai kata, hanya satu yang bersenja. Tiada dua dan tiada tara dan tiada dua, tetap puja tersanjung kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, hafidz tertinggi, doktornya doktor, profesornya profesor, jenderalnya jenderal, presidennya presiden, sebagai the last prophet as a good example, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara beribu cahaya, hanya satu yang bersinar. Wahai Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, tingkat kejujuranmu sangat berharga. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, saya Ahmad Muhibullah, delegasi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Wonosobo, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak akan seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, membawa obor tanpa api, membawa buku tanpa isi. Tetapi saya akan membawakan tausiah dengan judul Menjaga Lingkungan ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita semua membutuhkan lingkungan yang aman, sehat, rapi, dan indah. Sebagai seorang muslim yang arif dan bijaksana, seharusnya kita mulai menjaga lingkungan dengan baik dan benar, agar tercipta ketentraman dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha", yang artinya, dan janganlah kamu merusak bumi sesudah Allah menjaganya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Islam memelihara dan menjaga lingkungan tanpa terkecuali. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menyuguhkan sentuhan hidup terhadap lingkungan, sehingga terjadi keseimbangan antara manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sumber-sumber daya alam yang lainnya. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk yang mulia yang mempunyai peranan sama dengan manusia, yakni dalam memamerkan keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hal yang Allah suruh jaga, kita semua harus menjaganya, agar siklus kehidupan yang kita semua jalani saat ini menjadi seimbang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang seluruh alam ini harus dijaga secara utuh. Hubungan asasi dan timbal balik antara manusia dengan alam dilandasi sebuah keyakinan bahwa perusakan-perusakan yang dilakukan pada akhirnya akan membahayakan keselamatan dunia dan seisinya.
Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW meletakkan prinsip-prinsip umum dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, yakni berupa larangan-larangan melakukan perusakan di muka bumi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa perusakan-perusakan yang dilakukan oleh manusia pada akhirnya akan merugikan diri manusia sendiri. Sebagai contoh, perusakan hutan yang dilakukan akan menimbulkan banjir dan tanah longsor yang akhirnya merenggut nyawa manusia dan melenyapkan harta benda manusia. Pemanasan global yang saat ini mengepung manusia juga merupakan akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, seharusnya ketika bencana alam datang, manusia mulai menyadari kesalahannya dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Manusia sebagai khalifah yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi seharusnya mulai bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang tersedia. Manusia seharusnya menjaga dan melestarikan lingkungan agar tercipta ketentraman di kehidupan sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, kita semua bisa belajar dari sosok manusia yang sangat luar biasa yang satu ini, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang mengisahkan tentang cara Nabi Muhammad dalam menjaga lingkungan. Pertama, Rasulullah Muhammad SAW melarang pencemaran lingkungan. Jauhilah 3 perilaku terlaknat, yakni membuang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak cukup sampai di situ. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan manusia untuk melakukan reboisasi. Dan tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas menjadi sedekah, yang dimakan burung menjadi sedekah, dan tidak diambil oleh seseorang pun kecuali menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW juga menganjurkan untuk melakukan penghematan energi. Suatu saat Rasulullah Muhammad melewati Sa'ad yang sedang berwudu dan menggunakan banyak air. Beliau mengkritik Sa'ad, "Wahai Sa'ad, mengapa kamu boros dalam menggunakan air?" Lalu Sa'ad bingung dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ada pemborosan dalam berwudu?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan ibda' binafsih. Mari mulai sekarang kita perbaiki mindset kita. Dimulai dari diri kita sendiri, kita ajak orang-orang terdekat kita. Karena sesuatu yang besar atau perubahan yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil, walaupun sekecil buih di lautan. Oleh karena itu teman-teman semua, kita sebagai umat muslim yang beriman, mari kita meneladani sosok panutan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Wahai saudara-saudaraku yang berada di bumi Eropa, love our earth. Wahai saudara-saudaraku yang berada di bumi Arab, arhamu ardina.
Wahai saudara-saudaraku semua yang berada di bumi Indonesia, mari bersama-sama kita cintai bumi kita. Dimulai dari diri sendiri, mari kita ikuti cara Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Dari awal hingga akhir tentu banyak terdapat kesalahan, baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.